Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Mohon maaf dalam seminggu ini saya tidak membuat renungan karena sedang ada kegiatan Perpas Nusrah ke-12, pertemuan pastoral keuskupan-keuskupan di region Nusra yang dilaksanakan di Larantuka dan baru pulang hari ini. Saya mengajak kita sekalian hari ini saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Kita akan merenungkan tentang harapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, selaras dengan tema Yubileum Harapan tahun ini. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Dia menyembah dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling, serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dari manakah datangnya harapan itu? Harapan itu datang dari iman yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kepala rumah ibadah. Dia adalah seorang pejabat terpandang dan berkedudukan di dalam masyarakat Yahudi pada masa itu. Ia biasa dihormati orang. Namun ketika anaknya meninggal dunia, dia tidak tahu harus kepada siapa dia datang untuk meminta pertolongan. Jabatan dan kekuasaannya ternyata tidak sanggup menyelamatkan anaknya. Maka dengan penuh keyakinan, penuh harapan, juga penuh kerendahan hati, dia datang menyembah Yesus dan menyatakan imannya. Iman yang penuh dengan pengharapan bahwa Yesus mampu melakukannya. "Datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Begitulah kredonya, ungkapan imannya kepada Yesus yang dia temui. Saudari-saudara, hanya orang yang benar-benar beriman teguh yang sanggup mengeluarkan pernyataan itu. Dan iman teguh itu juga membawa serta dampak harapan yang kuat justru karena beriman, karena sungguh percaya Tuhan mampu melakukan sesuatu. Selanjutnya, dalam kutipan Injil yang sama, seorang ibu yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia begitu terpesona pada Yesus yang penuh dengan kuasa. Bahkan karena keterpesonaannya itu dia berpikir bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya, maka dia akan sembuh. Dan keyakinannya, imannya itu terkabulkan. Harapannya tidak dikecewakan oleh Tuhan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, betapa bahagianya kepala rumah ibadah
dan ibu yang sakit pendarahan 12 tahun itu karena iman yang menyelamatkan. Iman penuh pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Anak sang kepala rumah ibadah hidup kembali. Ibu yang sakit pendarahan 12 tahun menjadi sembuh. Pengalaman dua orang ini, saudara-saudara, sungguh membenarkan kesaksian dari para nabi. Nabi Hosea misalnya. Kesaksiannya tentang perhatian dan kasih sayang Allah yang bahkan memperhatikan umat manusia. Laksana istrinya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berada dalam tahun yubileum dengan tema harapan tidak pernah menyelamatkan. Spes non confundit. Kita belajar bahwa harapan yang tumbuh dari iman yang teguh kepada Tuhan itu memang tidak pernah mengecewakan. Kita belajar beriman teguh dari dua sosok tadi. Kepala rumah ibadah dan seorang ibu yang sakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana kepala rumah ibadah dan ibu yang sembuh dari sakit selama 12 tahun itu memiliki iman penuh pengharapan. Saya teringat saudara-saudara, almarhum Paus Benediktus pernah menulis salah satu ensiklik yang berjudul Spe Salvi. Spe itu harapan, salvi itu selamat atau menyelamatkan. Maka Spe Salvi artinya diselamatkan karena berharap. Tentu saja Paus Benediktus tidak bermaksud untuk menyangkal iman sebagai dasar keselamatan, tapi justru menggarisbawahi, meneguhkan iman yang menyelamatkan. Sebab orang hanya bisa berharap kalau beriman. Karena itulah Paus Benediktus menulis ensiklik itu, Spe Salvi. Harapan menyelamatkan. Atau dalam bahasa Paus Fransiskus, Spes non confundit. Harapan tidak pernah mengecewakan. Mari kita menaruh harapan yang kuat kepada Tuhan, saudara-saudari. Harapan yang bersumber dari iman yang teguh kepadanya. Niscaya kita pun akan mengalami belas kasih Tuhan sebagaimana diterima, dialami oleh kepala rumah ibadah dan ibu yang sakit pendarahan 12 tahun. Percayalah, harapan akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau pernah belas kasih kepada kami manusia yang seringkali bingung, seringkali putus asa, gampang menyerah. Namun melalui firman-Mu hari ini Engkau ingatkan kami, melalui pengalaman kepala rumah ibadah dan ibu yang sakit pendarahan 12 tahun, agar kami tidak pernah kehilangan harapan yang datang dari iman kami kepadamu. Semoga oleh pengharapan yang menyala-nyala dalam hati kami datang penuh iman untuk menimba anugerah berkat-Mu yang luar biasa. Bimbing berkatilah kami hari ini, agar kami senantiasa mengalirkan harapan yang tumbuh dari iman kami kepadamu dalam setiap karya dan pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.